Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Jumpa lagi di materi pembelajaran bahasa Inggris ya di kelas 8 ya. Oke nah, I'm sure you are good. Kamu semuanya baik-baik saja ya. Sehat walafiat. Ya, kita buka buku paketnya nah di chapter 6. Sikasik ya. Sik ya, oke, chapter 6. Chapter 6 unit berapa ya? Oke, 6 ya. Halamannya ada di 89, halaman 89. Temanya adalah in a big city, di sebuah kota besar ya. Jadi bicara soal kota besar, ada apa saja di kota besar ya. Oke, jangan di skip nah, jangan di skip, mantu idaman mau lewat. Oke ya, kita lihat ya. Ya, ada gambarnya, tapi saya akan masuk langsung pada grammar dulu nah. Learning material di halaman 91, 91. Ini penting ya, karena kita akan menyebut benda-benda yang ada di satu tempat seperti tadi in the big city, di kota besar. Ya, kalian diperkenalkan ada there is and there are. Sebetulnya ini pengulangan apa yang pernah kalian pelajari di kelas 7. Oke, there is dan there are. Dalam bahasa Indonesia ini diartikan ada. Ya, there is untuk benda yang jumlahnya satu, there are untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Ya, jadi there is and there are. Ya, oke ya. Jadi nomor 1 ya, there is plus singular noun. Jadi there is diikuti singular tunggal satu nah jumlah bendanya, noun kata benda. Oke, example, there is a landmark in my city. Ya, ada landmark in my city. There is not landmark in my city. Is there landmark in your city? Ya, oke. Ya, ini penggunaan there is. Ya, jadi untuk menyatakan sebuah example. Ya, itu kalimat positif. Yang pertama, yang kedua kalimat negatif, yang ketiga kalimat interrogatif. Ya, positif kalimat memberitahu, kalimat berita menyampaikan informasi, negatif menyatakan tidak, yang menyangkal, kemudian interrogatif untuk bertanya ya. Kemudian nomor 2 there is ya, kita pakai juga selain untuk benda yang tunggal, kita pakai untuk uncountable noun. Apa uncountable noun? Noun itu kata benda ya, masih ingat kata benda nah? Oke, buku ya, penghapus, pelajar, kemudian guru, itu namanya kata benda ya. Ikan ya, kemudian mau benda mati mau benda hidup, kemudian itu nama bahasa Inggris disebut apa? Noun. Yang kedua ada verb, kata kerja, tidur, sleep, makan, eat ya, main, play, itu pekerjaannya, tidur, makan, main. Oh my god ya, nah, itu kata kerja. Satu lagi kata sifat, adjektif ya, beautiful itu cantik ya, lazy malas ya, udah cantik tapi malas buat apa lah ya. Kemudian diligent rajin ya, beautiful udah rajin, cantik lagi, itu yang namanya calon mantu idaman. Oke ya, kita lanjutkan ya. Ya. Example ya, ini jadi uncountable. Apa itu uncountable? Uncountable itu tidak bisa dihitung. Jadi dalam bahasa Inggris itu benda dibagi dua kelompok, ada yang bisa dihitung, artinya satu-satu kita bisa hitung. Ya, ada juga yang tidak bisa kita hitung, artinya kita menggunakan penyebut untuk menghitungnya. Ya, simpelnya yang pernah Pak Nanang contohkan misalnya ya, kalau buku bisa dihitung, telur bisa dihitung. Tapi kalau gula, pernah kamu beli gula satu? Kan enggak. Satu apa? 1 kilo, 1 bungkus. Minum teh dengan 1 sendok. Jadi yang disebut bukan gulanya, tapi alatnya ya, ukurannya. Ya, nah ini makanya sudah dalam bahasa Inggris uncountable noun. Apa uncountable noun? Yap, benda yang tidak bisa kita hitung. Contoh air. Air kan yang kita sebut berapa banyak air yang kau minum? Bukan satu air. Ya berapa? Oh, 1 hari 1 liter. Kurang lah ya. Berapa banyak air yang kau minum? Ya, 3 gelas ya, 1 gelas. Yang kita hitung apanya? Gelasnya, bukan jumlah bukan airnya, tapi jumlah tempat air itu kita pegang. Oke, atau kita gunakan. Contoh di sini, there is much water in the bottle. Ada banyak air di botol. Nah, apakah ini karena air tidak bisa dihitung, maka kita gunakan there is. Tapi kalau gelasnya nanti bisa dihitung ya. There is much water. Ada banyak air. Banyak, susah nggak bisa kita hitung airnya. Kemudian kalimat negatifnya, there is not much water in the bottle. Tidak ada banyak air di botol itu.
Yang terakhir pertanyaan, is there much water in the bottle? Adakah banyak air di botol itu? Oke, nomor 3. Nah, yang terakhir ya, ini there are. Nah, there are artinya banyak, digunakan untuk plural noun. Apa plural noun? Ya, plural noun adalah kata benda yang bendanya jumlahnya lebih dari 1. Sering Pananang istilahkan dengan jamak. Banyak. Ya, plural noun, banyak. Indonesia itu negaranya plural, banyak suku, banyak agama, ya, itu namanya plural. Ya, oke. Nah, sekarang plural nouns. Ya. Example, contohnya, there are many children in the field. Ada banyak anak-anak di field, di lapangan. Jadi karena banyak anak-anaknya pakai there are. Dan children itu bentuk banyak dari child. Kalau satu child. Kalau satu child, kalau banyak children. Oke, kalimat negatifnya, membantahnya, nggak ada banyak anak, maka menjadi there are not many children in the field. Nah, kemudian kalimat tanyanya, are there many children in the field? Apakah ada banyak anak-anak ya in the field, di lapangan. Kemudian ini sering dibuat singkatan, there is menjadi there's, there are menjadi there, ya there is not menjadi there isn't, there are not menjadi there aren't. Ya, oke. Jadi there isn't dan there aren't. There isn't singkatan dari there is not, there aren't singkatan dari there are not. Ya. Kemudian there's, ya, singkatan dari there is. Ada penggunaan seldom used in written or spoken. Kalau there itu jarang digunakan, yang direct itu ya, jarang digunakan. Susah kita membacanya. Jadi yang sering digunakan adalah there is, there isn't sama there aren't. Kalau there ya, there're, nah itu susah. Jarang digunakan. Itu seldom, itu jarang. Ya. Nah, ini ya yang kita gunakan dalam dalam mengatakan seberapa banyak jumlah benda yang kita sebutkan. Nah, sekarang ya kerjaan kalian, tugas kalian activity 5. Complete the following sentence, there is or there are. Nah, sekarang pakai tulis. Itu pakai there is atau pakai there are. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tugasnya ditulis semuanya di buku tulisnya, nanti biasa kesempatan mengumpulkan kita kumpulkan. Ya, itu pekerjaan kalian. Ya, jadi menggunakan nomor 1 there is atau there are. Lihat jumlahnya 1 atau lebih dari 1. Nomor 2 demikian sampai dengan nomor 10 ya. Ini tugas yang harus kalian kerjakan untuk menyatakan menyebut benda tunggal dan benda lebih dari 1 atau plural. Oke, kita bergeser ke halaman 95. Ya, apa learning materialnya expression di sini? Ungkapan tentang apa? Asking about and showing the existence of people, object, and animal. Ya, asking bertanya, and showing dan menunjukkan existence of the people, keberadaan orang, benda atau hewan. Jadi ya ada apa gitu ya, di mana ya, apa yang ada ini sesuatu yang menyangkut eksistensi, keberadaan ya. Makanya di sini contohnya saya masuk dalam kotak yang biasa disediakan, ya, asking about the existence of people, object, and animal. Bertanya tentang keberadaan people, orang-orang, objek, benda, and animal. Animal apa? Hewan. Where is Gina? Di mana Gina? Nah, ini keberadaannya. She is in her room. Dia ada di kamarnya. Ya, to showing eksistensi. Do you know where my wallet is? Tahukah kamu di mana dompet saya? I remember you put your wallet in your locker. Saya ingat kamu meletakkan atau menaruh dompet kamu di locker. Ya, di kotak penyimpanan. Ya, nah ini namanya showing eksistensi. Pertanyaannya, do you know where? Ya. Kemudian what are there in the box? Apaan itu? Apa aja yang ada di kotak? Ya, apa? Nah ini are there berarti banyak. There are 2 backpacks for your and your brother. Ya, ada 2 backpack. Apa backpack? Tas punggung ya. Ya, for you and your brother. Untuk kamu dan untuk adik kamu. Oke. What is in the bag? Apa yang ada di dalam tas itu? There are many sketch books and coloring equipment. Ya, ada banyak buku sketsa dan alat-alat mewarnai, coloring.
Ya, oke. What is in the cage? Ada apa di dalam kandang itu? Ya, there is white rabbit. Ada kelinci putih. Nah, ini adalah showing eksistensi, menunjukkan keberadaan. Jadi nanya, ya, kamu tanya, where teman kamu? Where is bla bla bla? Where is Mr. Nanang? Ya, he is in the school. Pak Nanang ada di sekolah dan seterusnya. Oke. Kita lanjut di grammarnya sekarang, preposition of place. Preposition. Ya, preposition kata depan. Of place untuk menunjukkan tempat. Jadi banyak ya untuk menunjukkan tempat. Ya, kata depan untuk menunjukkan tempat. Ya. Ini ya. Di sini ada on. Ya. On di atas, kemudian near, dekat, kemudian in di dalam, beside, beside, di samping. Ya. Ini yang disebut dengan preposition of place. Jadi kata depan, kata penunjuk untuk menunjukkan tempat sebetulnya, kata depan. In ya, nanti banyak ya, ada on ya, ada near, dekat, kemudian ada beside, ada di samping ya. Nanti ada under, di bawah. Ini yang menunjukkan preposition of place, yaitu menunjukkan tempat ya. Ini contohnya di halaman 96. Ya, itu in a cabinet. There are 2 drinking bottles in a cabinet. Ada 2 botol minuman in cabinet, di dalam laci. Nah, in ya, di dalam. Kemudian there is a drinking bottle behind the glass. Behind the glasses. Behind the glasses. Ada sebuah botol minuman di antara gelas-gelas. Ya. Oke. Kemudian there is a drinking bottle on the table. Ada sebuah botol minuman on the table. Di halaman 96 ya. Di atas meja, on. Ya, kemudian there is a drinking bottle in front of a box. Nah, in front of, apa in front of? Di depan. Ya, in front of apa? Di depan. I stand in front of the class. Saya berdiri di depan kelas. Kemudian on the wall. Ya, di dinding, nyangkut ya. There is a drinking bottle hanging on the wall. Ada sebuah botol menggantung on the wall, di tembok. There is a drinking bottle above a desk. Ada sebuah botol di atas, ada sebuah botol minuman di atas meja. Nah, di atas ada 2, ada on sama above. Singkat Pak Nanang berikan penjelasannya. Kalau on itu persis nah. Ini namanya on. Tapi kalau above begini, ada jaraknya. Ya, above. Ya, misalnya kalau buku itu pasti di atas meja, tapi kalau fan, kipas angin biasanya itu above the table. Kipas angin ya, di kelas kamu ada kipas angin menempel di dinding. Nah, kemudian di bawahnya meja, nah itu di atas mejanya namanya above. Kalau dia bersentuhan langsung, exactly, ini namanya on. Oke. Ya, kemudian at ya, sama ya, at ini dia nggak spesial ya, di mana aja. At pokoknya artinya di. Kalau in kan di dalam, on kan di atas. Kalau at itu di aja. Ya, there is a drinking bottle at the edge of the desk. Ada sebuah botol minum at di ujung. Di ujung meja, di pinggir meja. Ya, di pinggir meja. Oke, yang terakhir near. Oh, satu lagi near. Near itu dekat. Ya, there is a drinking bottle near a glass. Di sebelahnya ada gelas, ya berdekatan dengan gelas. Nah, kemudian satu lagi beside. Beside itu apa beside? Oke, betul. Beside itu di samping. There is a drinking bottle beside the lunchbox. Lunchbox ya, kotak makan siang. Ada sebuah botol minuman beside, persis di samping ya, di samping apa tadi? Di samping lunchbox ya, kotak makan siang. Selanjutnya di halaman 97, below. Below apa below? Di bawah. Ya, below itu di bawah. There is a desk below the bottle. Ya, ada sebuah meja di bawah botol. Ya. Kemudian, nah kalau sekarang terbalik. Kalau below dia menggantung, kalau under dia nggak menggantung, tapi persis di bawahnya. Ya, kita lihat contohnya. Ya. Nanti di nomor 2 di terakhir di gambar 20. Di gambar 19 round. Round itu di sekeliling, di sekitar. Jadi the glasses are put around the drinking bottle. Gelas itu terletak di sekeliling
botol minuman. Ya, kemudian between di antara. Kalau round itu dikelilingi banyak, kalau between ya di antara. Ya, di antara tengah-tengahnya ya dia berada. Jadi between. Dan yang terakhir adalah apa? Yaitu under. Nah, ini under di bawah. Tadi Pak Nanang jelaskan kalau below itu di bawahnya menggantung, kalau under itu nggak ada nggak menggantung, dia ya nempel di suatu tempat. Nah, ini yang dikenal dengan preposition, kata depan untuk menunjukkan tempat. Ya, bisa kalian ulang pelajaran ini ya. Sebentar lagi akan menghadapi ya pas penilaian akhir semester. Ya, selamat belajar tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.